Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Amran dengan standbook 083 2020 0046. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membacakan tugas saya, yaitu tugas keempat dengan mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Yang pertama yaitu karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu dinamika kelembagaan dan teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti dari kelembagaan itu sendiri antara lain yaitu aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi. Kemudian, organisasi versus kelembagaan. Organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya yaitu organisasi tim olahraga sepak bola, di mana banyak orang terlibat baik sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dan lain sebagainya, dengan tujuan bagaimana memenangkan pertandingan. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. Kemudian dinamika kelembagaan yang pertama yaitu kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaan dalam satu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial atau masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat, seperti norma, kebiasaan, tradisi, dan hukum adat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Selanjutnya, level kelembagaan formal. Menurut William Som 2000, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Perubahan kelembagaan ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 100 tahun. Selanjutnya yang ketiga, level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Selanjutnya, level continue. Perubahan ini berlangsung kontinu sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga, alokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan mengikuti harga input produksi. Kemudian selanjutnya, operasional rule adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antara anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Selanjutnya, collective coil rule, yaitu antara aturan mengenai bagaimana operasional rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan,
dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Kemudian yang ketiga, constitutional rule. Kelembagaan pada constitutional rule mengatur utamanya mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level tersebut. Selanjutnya yang kedua, teori perubahan institusi. Teori-teori perubahan kelembagaan menurut Schuller dan Hens 199, teori perubahan kelembagaan terdiri atas 3, yaitu yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi, kemudian berdasarkan teori distribusi konflik. Yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki 3 arus pemikiran. Yang pertama, perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Kemudian yang kedua, sebuah kelembagaan atau aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan. Kemudian yang ketiga, lembaga atau aturan akan terus berubah, bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi. Contohnya pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi akhirnya kebutuhan adanya pada tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Kemudian contoh kedua yaitu adanya land tenure sistem dalam masyarakat adat bertujuan agar hak-hak lahan terdistribusi di antara anggota masyarakat adat tersebut dan mereka memiliki kepastian mengenai hal tersebut. Kemudian contoh nomor 3 yaitu perubahan harga relatif faktor produksi akan mendorong pihak yang terlibat dalam transaksi melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru. Berdasarkan distributional conflict theory ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Mungkin itulah yang sempat saya bacakan pada kesempatan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.